Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha ibu di rumah? Ibu doakan semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, kemudian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa di setiap sholat antum mohon titipkan doa untuk kita semua. Semoga wabah ini segera berakhir, segera hilang, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar seperti biasanya, tidak melalui daring lagi seperti ini. Mohon doanya Ananda soleh-soleha ibu. Insya Allah doa anak-anak soleh-soleha itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin insya Allah. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas materi pada buku tema antum, yaitu 3 macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ada yang tahu tidak Ananda soleh-soleha ibu, kandungan dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10? Baik, kalau begitu ibu jelaskan sedikit. Di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini dijelaskan bahwa Allah berfirman, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini, dalam artinya dijelaskan, kalau kita ini sudah selesai melaksanakan sholat, telah selesai beribadah, ibadah kita sehari-hari, maka kita diminta untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Karunia Allah berupa apa? Bisa berupa rezeki kita yang kita dapatkan setiap hari. Nah, kaitannya apa dengan materi kita hari ini? Jadi 3 macam kegiatan ekonomi yang akan kita pelajari sangat berkaitan dengan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ketika orang di pasar melakukan kegiatan perdagangan, menjual barang-barang atau menjual makanan, mereka sudah melakukan kegiatan ekonomi, dan melalui kegiatan tersebut maka mereka mendapat karunia Allah berupa rezeki setiap harinya. Itulah mengapa kita harus mempelajari materi ini. Untuk apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, insya Allah kita akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja mari kita bahas materinya. 3 macam kegiatan ekonomi. Jadi nanti setelah antum mempelajari 3 macam kegiatan ekonomi ini, diharapkan antum mengetahui apa saja kegiatannya, kemudian antum dapat pula mencontohkan kegiatan apa di sekitar tempat tinggal antum yang merupakan termasuk 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu merupakan kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi di sini, yang pertama seperti kegiatan petani menghasilkan padi, kemudian pabrik yang membuat roti atau pabrik roti. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi?
Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia memakai atau menggunakan barang atau jasa. Kalau tadi kegiatan produksi merupakan kegiatan membuat atau menghasilkan. Perlu digarisbawahi, membuat atau menghasilkan, sedangkan konsumsi itu kebalikannya, yaitu kegiatan manusia memakai atau menggunakan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi maksudnya disebut konsumen. Ya, jadi ketika kita memakan roti yang dihasilkan oleh pabrik roti, maka kita sebagai orang yang mengkonsumsi, orang yang memakan roti tersebut disebut konsumen. Contoh lain, membeli dan memakan makanan apa saja, maka itu termasuk kegiatan konsumsi. Menulis menggunakan pensil ini dihasilkan oleh pabrik pembuat pensil, dan kita yang memakai konsumen. Kegiatan kita memakai pensil disebut kegiatan konsumsi. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa yang diproduksi dari produsen ke konsumen. Distribusi ini ibaratnya perantara antara produsen dan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Pernah dengar istilah distributor? Ya, distributor itu orang yang melakukan kegiatan distribusi. Contoh kegiatan distribusi seperti petani menjual hasil panen ke pasar. Nah, jadi setelah padi tadi dihasilkan oleh petani dari sawah-sawahnya, kemudian padinya itu dibawa ke pasar, atau ketika sudah menjadi beras, maka dibawa ke pasar, dijual di pasar. Kegiatan petani tadi membawa berasnya ke pasar untuk dijual, itu merupakan kegiatan distribusi. Baik, setelah antum pelajari materi produksi, konsumsi, dan distribusi ini, tugasnya adalah silakan antum cari 5 contoh kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tempat tinggal antum yang berhubungan dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Tuliskan hasilnya ke dalam bentuk tabel seperti di samping ini. Bisa ya Ananda soleh-soleha Ibu? Oke, cukup untuk pelajaran kita hari ini tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik dan kirimkan penyelesaian tugasnya ke Ibu. Syukran katsiran Ananda soleh-soleha Ibu. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.